Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Trinal Putri, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Di mana dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang sistem hukum di dunia. Namun pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari hukum itu sendiri dan tujuannya seperti apa. Di mana hukum merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia di seluruh dunia. Di berbagai negara, hukum diberlakukan untuk menciptakan tatanan dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang mengikat dan diakui secara resmi oleh penguasa atau pemerintah. Bentuk hukum beragam, mulai dari undang-undang, peraturan terkait, kaidah dalam masyarakat, hingga keputusan penegak hukum. Hukum diberlakukan dengan tujuan utama untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah kekacauan dalam lingkungan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran, hukum akan bertindak sesuai wewenangnya dengan memberikan sanksi supaya pelaku jera. Bentuk dan jenis hukuman dapat berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis pelanggaran. Di dalam hukum itu sendiri terdapat istilah sistem hukum, di mana sistem hukum ini sendiri merupakan keseluruhan aturan dan tatanan yang digunakan oleh suatu pemerintahan untuk menjalankan dan menegakkan hukum di negaranya. Sistem hukum di dunia sangat beragam, dengan berbagai kompleksitas dan keunikannya. Setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan nilai-nilainya. Di dunia terdapat 4 sistem hukum, yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, yang ketiga ada sistem hukum agama atau religious law, dan yang terakhir ada sistem hukum negara-negara blok timur atau socialist law. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan satu-satu dari sistem hukum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Pertama, saya akan mulai dari sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, di mana sistem hukum ini merupakan landasan sistem yang digunakan oleh kebanyakan negara-negara di Eropa daratan atau yang saat ini lebih dikenal dengan nama Uni Eropa. Sistem ini memiliki latar belakang sampai kepada zaman Romawi kuno, namun tentu saja berkembang bersama dengan evolusi waktu sesuai dengan aliran hukum sejarah. Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku pada Kekaisaran Romawi, khususnya masa pemerintahan Kaisar Yustianus. Hal ini menjadi sistem hukum sebagai sistem tertua yang ada di dunia. Civil law mengacu kepada undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam sebuah kodifikasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Kodifikasi hukum merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum sebelum masa Kaisar Yustianus. Kodifikasi hukum ini disebut dengan Corpus Juris Civilis. Sistem hukum civil law ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang pertama ada kodifikasi yang terus dikembangkan bersamaan dengan waktu sejak zaman Romawi kuno. Yang kedua ada hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama. Yang ketiga ada sistem peradilan bersifat inkuisitorial, di mana inkuisitorial ini maksudnya bahwa dalam sistem hukum ini hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus suatu perkara. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, di mana sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris dan kemudian berkembang di negara-negara jajahan Inggris dan atau persemakmuran Inggris seperti Australia atau Kanada. Sistem ini juga berpengaruh di Amerika, mengingat Amerika pada satu titik dalam sejarah merupakan koloni Inggris sebelumnya akhirnya mendapatkan kemerdekaannya. Sistem ini juga dikenal dengan beberapa nama, yaitu sistem Anglo-Saxon, unwritten law, case law, atau sistem hukum kebiasaan. Sistem ini timbul sebagai akibat evolusi hukum dan dipelopori oleh lembaga-lembaga peradilan serta para profesional yang ada di baliknya. Sistem hukum common law ini memiliki karakteristik tersendiri juga, yaitu mengacu pada 3 hal. Yang pertama, ada sumber hukum pada putusan hakim atau putusan pengadilan jurisprudensi.
Poin 1 menghasilkan poin 2, yaitu keputusan hakim yang terdahulu menjadi acuan kepada keputusan hakim yang sekarang atau yang biasa disebut sebagai the binding force of precedent. Doktrin ini disebut juga sebagai stare decisis. Doktrin ini pula yang menyebabkan hakim memiliki wewenang yang luas untuk memberikan tafsir peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim yang selanjutnya. Kemudian ada karakteristik di mana adversary system dalam proses peradilan. Adversary system adalah cara penanganan perkara dengan melakukan perundingan atau negosiasi dengan para pihak antara tertuduh dan penuntut umum, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem penegakan hukum yang berlaku, sehingga cara ini merupakan salah satu prosedur formal dan legal. Praktek tersebut dikenal dengan nama plea bargaining system. Ketiga, ada sistem hukum negara blok-blok timur atau socialist law, di mana socialist law ini adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Karakteristik dari sistem hukum sosialis law adalah hukum ditempatkan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme. Hukum berada pada posisi di bawah kebijakan-kebijakan sosialisme. Kemudian dalam konsep sistem hukum sosialis, hak kepemilikan pribadi atau privat tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Kemudian keputusan tertinggi para penguasa berupa produk kebijakan pemerintah atau sebuah negara yang intinya tidak ada sumber hukum yang resmi yang mana bahwa hukum adalah penguasa negara, hukum membela rakyat proletar. Faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam menentukan kehidupan bangsa dan negara, sehingga harus tunduk pada pemerintah yang memimpin proses transformasi dan dari susunan masyarakat lama ke yang baru yang menganut kolektivisme dalam bentuk mutlak. Yang terakhir ada sistem hukum agama atau religious law, di mana sistem hukum ini merupakan hukum yang masuk ke dalam keluarga hukum berasal dari teks-teks suci tradisi keagamaan. Sistem hukum ini mengatur hubungan antara manusia atas dasar ajaran agama. Hukum agama terutama memberi pengaturan tentang kewajiban-kewajiban orang sebagai manusia yang baik, berbudi luhur dalam berhubungan dengan sesama manusia dan sebagai manusia yang takwa kepada Tuhan. Hukum agama sendiri dalam eksistensinya di dunia sudah cukup terancam, hanya segelintir hukum agama yang masih digunakan di dunia, yaitu contohnya seperti hukum Islam, hukum Yahudi, dan hukum kanonik yang masih digunakan di dunia namun tidak secara eksplisit. Hukum kanonik hanya digunakan di kalangan gereja, hukum Yahudi hanya ada di beberapa daerah di Israel, hanya hukum Islam yang dilestarikan eksistensinya dan diakui oleh beberapa negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Di beberapa negara, baik yang menganut sistem civil law maupun menganut sistem common law pada bidang-bidang tertentu seperti hukum perkawinan, hukum orang, hukum keluarga, dan hukum waris, pengaturannya merujuk pada hukum Islam. Memahami keragaman sistem hukum di dunia penting untuk beberapa alasan. Yang pertama, memahami dunia yang modern yang semakin terhubung dan memahami sistem hukum di berbagai negara dapat membantu kita memahami bagaimana orang lain hidup dan bekerja. Kemudian meningkatkan kerjasama internasional seperti perdagangan, keamanan, dan hak asasi manusia. Yang terakhir, menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai dan membangun toleransi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.